Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Hujafal Gifari dengan nomor NIM 22381092013. Saya dari kelas B, BKPI Angkatan 2022, semester 3. Video ini saya buat untuk menyelesaikan tugas pada mata kuliah Teknologi dan Media BK yang diampu oleh Bapak Hotibul Umam, Eskom MT. Kalau begitu, langsung simak saja video berikutnya ya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan fitur-fitur mudah yang ada di Google Spreadsheet. Yaitu yang pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bahwa di enaknya Google Spreadsheet itu teman-teman, ketika kita mengetik atau membuat data apapun itu, misalnya nama siswa, maka ini otomatis akan tersimpan teman-teman. Misalnya kita buat data di sini, itu otomatis akan tersimpan. Jadi kita tidak perlu Ctrl S lagi atau di save, karena itu otomatis disimpan. Jadi kalau misalnya mati lampu atau jaringan terputus, enak kalau pakai Google Spreadsheet ini teman-teman. Jadi kita tidak perlu khawatir data yang kita buat akan hilang. Itu tidak akan terjadi karena di sini sudah tersimpan secara otomatis teman-teman. Begitu. Jadi enaknya Spreadsheet itu gitu teman-teman. Kita tidak usah takut untuk hilang datanya gitu teman-teman. Dan saran saya ketika menggunakan Google Spreadsheet ini teman-teman, yaitu lebih baik digunakan dalam keadaan online, karena sebenarnya bisa digunakan secara offline, tapi fitur-fitur yang ada di sini ini kan banyak ya, fitur-fiturnya itu tidak berfungsi kalau misalnya offline teman-teman. Jadi saya sarankan untuk menggunakan Google ini dengan keadaan online gitu. Jadi biar fitur-fitur di sini itu bisa dibuka, bisa digunakan dengan baik gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk menerjemahkan kalimat atau kata. Misalnya kita mau menerjemahkan hobi saya, misalnya ya teman-teman, kita mau menerjemahkan ini, hobi saya bermain bulu tangkis dan menyanyi, misalnya seperti ini teman-teman. Oke, cara untuk menerjemahkan ini ke bahasa Inggris, yaitu caranya teman-teman, kita klik ini sama dengan, kemudian kita pencet Google, ini kita pilih yang nomor 2 ini, Google Translate, kita pencet, kemudian ini kita tekan teks yang mau kita translate, kan ini teman-teman, kita pencet, setelah itu titik koma, setelah itu tanda petik, setelah itu bahasa sumber, yaitu bahasa ini. Awalnya kita mau menerjemahkan dari bahasa apa ke bahasa apa gitu loh teman-teman. Di sini kan kita mau menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, berarti awalnya bahasa Indonesia kan teman-teman. Jadi kita tulis di sini tuh bahasa Indonesia aja atau disingkat in. Kita kasih garis tanda petik lagi, kemudian titik koma lagi, tanda petik lagi, kemudian bahasa yang akan kita yang akan kita translate itu ke bahasa apa. Kan kita mau translate ini ke bahasa Inggris, jadi kita tulis en gitu teman-teman, ini, kemudian tanda petik lagi, terus kurung tutup. Seperti itu teman-teman, tinggal kita klik aja. Maka di sini sudah ada sudah ada translate-nya, sudah ada bahasa Inggrisnya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman caranya. Kita bisa juga ke bahasa Jawa juga bisa. Coba kita ke bahasa Jawa ya, kita translitkan ini ke bahasa Jawa. Caranya sama, tinggal sama dengan Google Translate, setelah itu pencet ininya, titik koma, terus tanda petik in, tanda petik, titik koma,
tanda petik lagi, terus bahasa yang ingin kita transitkan, bahasa Jawa, berarti JW itu disikat gitu. Kita tanda petik lagi, terus kita kurung tutup teman-teman, seperti itu. Tinggal kita seperti ini teman-teman. Jadi ini sudah sudah berubah ke bahasa Jawa. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk menerjemahkan kata atau kalimat di Google Spreadsheet ini teman-teman. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk membuat tabel dan diagram. Yaitu cara yang pertama atau langkah yang pertama teman-teman untuk membuat tabel, kita buat tabel dulu. Misalnya di sini kita buat tabel tentang jumlah siswa per kelas, misalnya siswa SD. Kita tulis kelas, kemudian jumlah siswa, kemudian sini kelas 1 tuh. Kemudian misalnya kelas 1-nya itu ada 35 orang, ada 40 misalnya, ada 45, 55, 60 misalnya, 75. Seperti itu misalnya teman-teman. Agar rapi, kita angka-angkanya ini kita tinggal taruh di tengah biar rapi. Kita blok semuanya. Kemudian kita pencet ini teman-teman, perataan horizontal ini kita pencet, kemudian kita pencet yang tengah, maka di sini akan ke tengah semua biar rapi teman-teman. Cara buat tabelnya yaitu kita blok seperti ini, kemudian kita pencet ini batas ini kayak jendela ini teman-teman, kita pencet, kita pilih saja misalnya ini, maka di sini sudah berbentuk tabel teman-teman. Kita kasih warna ininya biar cantik, yaitu caranya ke sini teman-teman, ke ini kita pencet, kita pilih warna yang kita mau, misalnya biru ini, maka sudah ada warnanya teman-teman. Seperti itu caranya buat tabel teman-teman. Kalau cara untuk buat diagram, yaitu kita tinggal tabel yang kita mau bikin diagram kita copy, kemudian kita ke garis 3 ini teman-teman, kita pencet, kemudian ini sisipkan diagram ini kita pencet, maka sudah jadi diagram teman-teman. Kita juga bisa mau milih diagram apa, diagram garis atau diagram lingkaran, batang, di sini semuanya ada teman-teman. Misalnya kita mau diagram lingkaran, kalau kita pencet. Kita mau diagram batang, kita pencet. Seperti itu. Kita mau diagram lingkaran, tuh misalnya teman. Tinggal kita rapiin aja teman-teman. Misalnya kita taruh di sebelahnya di tabel seperti ini teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk membuat tabel dan diagram. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mengurutkan dan menduplikasikan nomor urut, misalnya ada 1 sampai 15. Kita ingin menuliskan nomor itu teman-teman, kita tidak perlu lagi untuk mengetik nomor tersebut. Jadi ada cara cepatnya untuk bisa langsung muncul 15 angka gitu teman-teman. Yaitu caranya kita misal di sini kita ketikkan dulu 1 2 3 misalnya seperti ini teman-teman. Caranya untuk mengurutkan ini ada sampai 15 angka, yaitu tinggal kita copy teman-teman, ini 1 2 3 ini copy. Kemudian yang ada lingkaran ini kita dekati sampai muncul sampai kursornya ini berbentuk seperti ini teman-teman, angka plus ini teman-teman. Kemudian kita klik kiri, lalu kita tarik ke bawah seperti itu teman-teman, maka akan langsung berurut 15 nomor teman-teman gitu. Kita juga bisa ke samping teman-teman, tinggal kita ginikan ke samping. Bentar teman-teman,
kemudian kita tarik seperti itu teman-teman. Kita juga bisa ke samping atau ke bawah, bisa teman-teman, seperti itu. Jadi kita tidak usah kita tidak perlu lagi mengetik 1 2 3 sampai seterusnya, tinggal kita ginikan saja teman-teman, seperti itu. Tinggal kita tarik dan ke bawah, maka nomor yang kita mau muncul teman-teman. Kalau cara menduplikasikan itu teman-teman seperti ini caranya. Misalnya kita mau tulis IAIN Mandura, terus kita ingin menduplikasikan ini ke bawah gitu misalnya teman-teman, atau ke samping bisa. Tinggal kita copy aja teman-teman, bukan ininya, kita copy sebentar teman-teman, ini kita copy, kemudian sama kayak tadi sampai berbentuk seperti ini, tinggal kita klik kiri dan kita tarik ke bawah, maka sudah terduplikasi teman-teman. Kalau misalnya ke samping juga bisa, ke samping juga bisa teman-teman. Jadi seperti itulah teman-teman cara untuk mengurutkan nomor dan menduplikasikan dengan cara otomatis teman-teman. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk memisahkan nama depan dan nama belakang teman-teman. Seperti ini, kita ingin memisahkan Ahmad dan Husain ini menjadi nama depan dan nama belakang. Teman-teman. Caranya yaitu kita tinggal klik di sini, kemudian kita pencet sama dengan kita pencet split. Kita ketik split teman-teman. Split. Ini kita pencet yang ini. Kemudian kita pilih teks yang akan kita pisahkan nama depan dan nama belakangnya. Misalnya ini. Seperti itu teman-teman. Tinggal kita kasih tanda koma, titik koma teman-teman, kemudian tanda petik, spasi, tanda petik, kurung tutup, akan terpisah teman-teman. Dan cara untuk memisahkan ini yang di bawahnya ini, tinggal kita pencet ini teman-teman, kemudian tinggal kita tarik ke bawah, maka semuanya akan terpisah teman-teman. Seperti itu teman-teman. Mudah kan teman-teman? Jadi begitulah teman-teman caranya untuk memisahkan nama depan dan nama belakang secara otomatis di Google Spreadsheet ini teman-teman. Terima kasih. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membagikan link ini untuk bisa digunakan atau dikerjakan oleh orang lain. Jadi teman-teman, sebelum saya memberitahu caranya, yaitu saya ingin memberitahu kepada teman-teman bahwa di Google Spreadsheet ini hampir sama seperti di Google Dokumen, yaitu bisa atau ada fitur yang dapat dibagikan teman-teman. Jadi kita bisa mengerjakan ini secara bersama-sama dalam waktu yang sama dengan orang lain gitu. Caranya yaitu tinggal kita pencet ini, bagikan, kita pencet. Setelah itu kita kasih judul, misalnya data siswa misalnya. Seperti itu, tinggal kita simpan. Kemudian ini jangan lupa ininya diubah teman-teman. Kita ubah menjadi siapa saja yang memiliki link. Artinya ketika kita memberikan link ini, orang yang membuka link ini bisa orang yang memiliki link ini bisa membukanya teman-teman gitu. Kita pencet ini. Setelah itu kita pencet ini. Jadi maksudnya itu kalau kita ingin membagikan link ini kepada seseorang, tapi tapi orang tersebut hanya boleh melihat, yaitu kita pencet melihat. Kalau kita ingin orang tersebut bisa mengomentari, kita pencet mengomentari. Lalu kalau misalnya kita mau orang yang kita kirim link ini bisa mengedit, kita pencet editor. Karena kita konsepnya ini mau mengedit bareng-bareng, jadi kita pencet editor teman-teman. Setelah itu kita salin link,
kita pencet selesai. Jadi tinggal kita link yang tadi kita simpan, kita salin, kemudian kita kirim aja ke orang yang mau kita kirim, teman-teman, seperti itu. Jadi mudah, teman-teman, kita bisa mengerjakan data di sini ini secara bersama-sama. Jadi pengerjaannya juga membutuhkan waktu yang tidak lama gitu. Jadi enak, teman-teman. Begitu, teman-teman. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.